Gimana Bu? Di sana aja ya? Di sini soalnya zona merah. Mana? Ini saya harus nunggu apa? Ini nunggu Satgas Covid-nya, Pak. Ya, Satgas Covid itu berisi dokter forensik dan Satgas Covid yang lainnya. Tadi sudah dijelasin ya? Enggak, saya kan belum tahu Mbak. Kok Mbak Dok ya? Gini ya Dok ya, itu kok nggak boleh dibawa pulang tuh kenapa? Ya itu tadi, itu prosedur dari rumah sakit seluruh nasional begitu Ibu. Iya. Terus kalau di sini katanya tadi boleh dimandikan, pihak keluarga boleh ikut. Boleh, 2 Kenapa? sampai Apa 3 bedanya? orang. Apa bedanya di sini sama di rumah? Kan pakai APD Bu keluarganya. Sekarang gini ya Dok ya. Jenengan nggak punya keluarga. Ini hari terakhir buat Bapak. Pihak keluarga di rumah sudah menunggu. Maksudnya gimana Bu? Harus dibawa pulang? Enggak, gini loh. Gimana? Kita pihak keluarga maunya dimandikan di rumah. Terus pihak keluarga yang memandikan, bukan di sini. Bu, itu prosedur dari Kemenkes, bukan dari rumah sakit Tugu. Terus hasilnya itu positif COVID swabnya sudah positif keluar. Tadi malam lewat online Ibu, tanggal 29.30 swab 1 dan swab kedua. Tadi malam jam berapa hasilnya itu keluar? Yang perawat yang tahu Bu, saya kan jaga pagi. Kan laporan apa? Ya kan ada, iya. Laporannya jam berapa Pak? Jam berapa? Online itu, kalau online itu kan pemberitahuan itu kalau malam biasanya nggak ada jamnya Bu. Kok nggak ada jamnya? Seharusnya ada loh. Nggak, kalau lab online itu Ya. semuanya pemberitahuan itu kan kita kayak Metani itu satu Jawa Tengah kita cari, dan pagi itu sudah yang secara bukti tertulis itu kan hasil ada buktinya. Iya, tadi ada yang bilang gini ya Dok ya. Suami saya kan bilang nanti bisa dituntut. Kan bilang gitu kalau nggak mengikuti prosedur. Gini ya Dok ya, saya pernah jadi malpraktek pun saya nggak menuntut loh pihak rumah sakit. Saya korban juga, saya bisa ada buktinya sampai sekarang. Saya ada malpraktek. Dokter bilang rahim saya membusuk, sudah nggak bisa punya anak. Nyatanya saya masih punya anak. Ini fokus dulu ya. Iya, makanya itu saya itu pengennya itu jangan disalahgunakan gitu loh. Bapak itu loh nggak kemana-mana kok bisa COVID dari Bu, mana? maaf ya, saya tidak menyalahkan keluarga, saya paham posisinya. Nggih. Kita sama-sama enak aja. Lah, Gini, nggih. Bu, maksudnya gini, kami juga mengikuti ketentuan dari pemerintah. Ketentuan itu bukan Tugu, rumah sakit Tugu yang buat, bukan, seluruh nasional. Nggih. Apabila pasien itu suspek ataupun swab PCR-nya positif, itu memang kalau kondisinya memburuk dan sampai Allah lebih sayang kepada pasiennya, itu memang pemulasaran jenazahnya menggunakan protokol Ibu. Kenapa tidak boleh dibawa ke rumah dimandikan keluarga bersama? Ditakutkan yang namanya orang meninggal itu kan pasti ada cairan-cairan sedikit yang bisa keluar, entah itu dari telinga ataupun hidung, itu bisa menginfeksi yang lain. Tujuan pemerintah itu supaya yang sehat tidak kena, begitu loh Bu. Tetapi maaf, prosedur ini bukan dari tubuh, tetapi dari pemerintah. Bukan kami Bu yang membuat Bu. Terus di sini di isolasi nggak boleh ditunggu ya sama orang. Tidak boleh. Tapi kenapa di Boyolali kok boleh? Saya dari Solo loh. Saya enggak tahu kalau Iya. itu ya Bu. Apa ya. bedanya gitu loh? Di Boyolali kenapa boleh? Kenapa di sini nggak boleh? Perbedaannya apa? Soalnya kalau pasien, Dok, pasien itu pasti butuh figur seorang istri, figur seorang anak, butuh apa? Beda sama perawat kan gitu loh. Kenapa di sini nggak diperbolehkan? Karena saya tahu kenapa kok saya bilang gini. Di Boyolali bisa ditunggu satu pasien. Di sini saja, Bu. Kalau ketentuan Ya kan sama-sama rumah sakit. Kita kan cari sehat di rumah sakit, nggak cari sakit. kita tidak tahu yang di sana seperti apa, cuma prosedurnya Prosedurnya di sini begitu. Nah terus kalau prosedur kayak gitu, meninggal sudah jam 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nunggu apa lagi sampai sekarang kok nggak kelar? Bu, ini kan Ibu kan belum setuju untuk pasien di pemulasaran protokol COVID. Sekarang gini ya Dok. Padahal sudah dibolehkan Iya. untuk memandikan jenazah keluarga 2-3 orang menggunakan APD disiapkan dari rumah sakit. Sekarang gini untuk yang terakhir kali. Kenapa kalau pakai APD boleh?
Kalau Tapi boleh. di rumah sakit dimandikannya ibu. Iya, sekarang boleh pakai APD. Boleh, Untuk yang terakhir kali, sampai kenapa 3 kok nggak orang. ada satu orang pun yang boleh ke tempat jenazah? Bu, ini kan semuanya infeksius. Ibu melewati lorong ini, ya, itu hanya khusus petugas, Ibu, dokter sama perawat. Kan banyak yang infeksinya banyak di sini, Bu. Nggak cuma jenazah Pak Sutiono. Tapi gini loh Mbak, Bu. di sini kan saya diwajibkan harus pemakamnya di sana. Oh tidak, Nggak diwajibkan. pemakaman itu boleh di tempat yang Gini, jenazah. saya kan minta mau tak pemakamkan di umum, TPU sana. Tapi kenapa saya harus minta surat RT RW? Padahal warga saya sana sudah Welcome. Menyetujui. Ya, Nggak memang apa-apa. Itu persetujuannya, persyaratannya di sini. Kok kayaknya rumit banget gitu Kalau loh. di Elizabeth kemarin ya, Nyon Sewu, saat kemarin baru aja RW saya meninggal karena COVID, dia di Elizabeth. Enggak pakai gitu Mbak, cuma memang dari sini langsung ke pemakaman. Ya Bu, kalau misalnya peraturan untuk rumah sakit ya, saya juga itu sebagai nah, pegawai katanya mbaknya kan ini sesuai prosedur pemerintah toh. Iya. Bukan, Lah, sesuai prosedur pemerintah tidak boleh dimandikan di rumah toh Bu. Kalau Kan tidak menurut masuk Menteri semua. Kesehatan ya, tadi bilangnya jenengan Menkes ya yang. Iya, memang Lah, tidak boleh terus dimandikan kenapa di kalau di rumah. Boyolali boleh ditunggu pasien? Bu, saya enggak Itu tahu kan sama-sama rumah Bu, sakit. Saya enggak tahu Pandanaran rumah sakit. Monggo Ibu, gini aja ya. Saya tidak menyulitkan keluarga Iya. siapapun, tapi saya juga punya atasan, nggih. Nggih. Dari Satgas Covid disuruh menunggu. Itu saja. Nanti biar beliau yang menjelaskan lebih detailnya. Kalau saya hanya bisa bilang, ini pasien karena swabnya sudah positif, berarti protokolnya adalah protokol Covid. Nah sekarang Keluarga gini. boleh memandikan. Iya, terus nanti yang memakamkan dari pihak sini. Anak-anak loh, laki semua. Kenapa nggak boleh? Ini yang terakhir loh, Mbak. Saya tuh gimana ya Bu mau jelasinnya tuh saya Soalnya jenengan dereng mengalami, nek jenengan mengalami jenengan bisa. saya sudah pernah suspek Covid, Ibu. Saya sudah pernah kena Covid. Bapak saya kena Covid, Bu. Meninggal. Sama. Meninggal nggak? Lagi dirawat. Ya, belum meninggal kan? Ibu Lah ya. jangan seperti Makanya enggak, makanya kan jenengan dereng merasakan apa susahnya kehilangan orang tua. Saya 100 hari kehilangan 2 orang tua. Gini aja Bu ya. Saya tidak bisa menjelaskan yang lebih jauh. Karena saya itu COVID. sekarang gini ya Mbak ya. Saya tuh pernah jadi korban malpraktek, makanya saya itu pengennya itu bapak itu dilihat terakhir kali sama anaknya. Bu, yang 3 orang tadi itu pakai APD. Gitu loh. Terus yang di rumah masih ada orang tua yang di sana. Saya tidak bisa membolehkan Ibu karena Kenapa nggak? Itu kan haknya anak. Bu, Kita saya- kan punya hak. Ibu, saya juga punya atasan, ya. Saya juga punya atasan. Saya itu cuma dokter umum di sini. Nanti yang menjelaskan biar Satgas Covid-nya, ya. Saya akan hubungi permintaannya Ibu apa, nanti saya yang bilang sama Satgas Iya. Covid-nya. Kalau dari Satgas Covid-nya apa, ya itu ke apa namanya? Kalaupun suruh bawa pulang sendiri, kita bawa boleh pulang sendiri. Kita bisa. Soalnya nggak di sini aja, yang viral pun banyak, boleh dibawa pulang meskipun hasilnya positif. Itu. Ini aja ya Bu.